Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfiar Rahman. Saya dari kelas C13, NIM 221306 2161, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang majas. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang pengertian majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Umumnya, majas digunakan dalam penulisan sastra, baik lisan maupun tulisan. Konon, penggunaan majas sudah digunakan pada era Yunani kuno. Tujuan penggunaannya ialah untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut karena akan memberikan kesan yang lebih emosional. Yang kedua, fungsi majas adalah membangun sebuah kesenangan. Ketika kita menggunakan majas, maka kata-kata yang umumnya biasa akan menjadi lebih indah dan menarik serta lebih berkesan. Itu artinya terdapat nilai yang sentimental pada setiap kalimat yang menggunakan majas di dalamnya. Ciri-ciri majas yang pertama yaitu memberi efek emosi tertentu, efek keindahan, dan efek kesedihan. Yang kedua, majas seringkali berupa frasa atau terdiri dari dua kata. Yang ketiga, secara kesan memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan kata lain. Yang keempat, bisa berdiri sendiri untuk mendeskripsikan suatu objek, baik benda maupun peristiwa. Jenis-jenis majas sendiri, yang pertama yaitu ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, majas pertentangan. Masuk pada majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain adalah alogi, personifikasi, metafora, metonimia, asosiasi, hiperbola, simile, antonomasia, prototo, totem pro parte, dan eufemisme. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu yang bermaksud untuk menyindir. Untuk jenis majas sendiri yang paling sering muncul di buku sekolah seperti majas ironi, sarkasme, sinisme, satire, dan iudendo. Kemudian majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal secara tegas. Nah, kalau untuk majas penegasan di artikel ini nanti akan diberikan contoh dari planosme, repetisi, retorika, aliterasi, metonomia, simbolik, paralelisme, tautologi, dan kiasmus. Kemudian yang keempat, majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal yang lain. Nah, majas pertentangan ini dibagi menjadi majas litotes, antitesis, paradoks, anakronisme, sinekdoke, oksimoron, dan
kontradiksi interminus. Kemudian masuk kepada contoh-contoh majas perbandingan. Yang pertama, contoh majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan, kiasan, ataupun penggambaran. Contoh majas ini adalah hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Kemudian nomor 2, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya yaitu seperti deburan ombak memecah karang. Yang ketiga, majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya yaitu anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Kemudian contoh yang keempat, majas metonimia. Majas metonimia ini menyatakan suatu hal yang memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contohnya, jemaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan pesawat Garuda. Kemudian yang kelima, majas asosiasi. Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, ataupun situasi yang berbeda. Contohnya seperti suara hujan yang mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Kemudian yang keenam, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya yaitu seperti dentuman itu menggelegar, membelah angkasa. Yang kedua, contoh majas sindiran. Contoh majas sindiran yang pertama yaitu majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Yang kedua, majas sarkasme. Majas sarkasme ini bisa dijadikan sebagai majas sindiran yang kasar. Contohnya, seperti putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sodoki bedaknya. Yang ketiga, majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pikiran. Kemudian contoh yang ketiga, contoh majas penegasan. Majas yang pertama, majas pleonasme. Yang pertama, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Kemudian yang kedua, majas repetisi. Majas repetisi ini menggunakan majas pengulangan kata, frasa, atau kluasa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas, tunggu kedatanganku besok. Tunggu. Yang ketiga, majas retorika. Majas retorika ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan atau suatu hal. Contohnya, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? Kemudian yang keempat, contoh majas pertentangan. Yang pertama dari contoh majas pertentangan adalah majas litotes. Majas litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya seperti silakan datang ke gubukku yang kumuh. Contoh yang kedua, majas antitesis.
Majas antitesis adalah majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contohnya, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. Kesimpulan dari materi ini adalah majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan efek khusus, memperindah kalimat, atau menekankan pada makna tertentu. Terdiri dari berbagai jenis seperti perbandingan, pertentangan, penegasan, dan sindiran. Majas sering digunakan dalam karya sastra untuk memperkaya teks dan mengunggah emosi pembaca. Memahami majas membantu menangkap makna tersirat dan meningkatkan keterampilan bahasa. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.